Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Saya Musrifah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Bagaimana keadaan Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Bapak Niser selaku Kepala UPTD SDN 102 Kecamatan 10. Ya. Begini Pak, maksud dan tujuan saya melakukan wawancara ini, saya ingin menggali ilmu dan pengalaman dari Bapak sebagai kepala sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan atas kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Ya. Sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak banyak menghadapi suatu kasus ataupun masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Bisa saja yang menyangkut masalah guru, murid, orang tua murid maupun masyarakat. Bukankah begitu Bapak? Betul sekali, Bu Iva. Baiklah, kalau begitu Bapak, dalam identifikasi kasus ada dua istilah. Yang pertama yaitu dikenal dengan dilema etika, dan yang kedua itu dikenal dengan rujukan moral. Apakah Bapak selaku kepala sekolah pernah mendengar istilah tersebut atau mempelajarinya Bapak? Alhamdulillah saya pernah membaca istilah tersebut, Bu Iva. Alhamdulillah, kalau begitu Pak, saya langsung saja kepada pertanyaan yang akan saya berikan. Silakan. Di sini ada 8 pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasinya mudah kan, Bu? Suatu kasus tergolong kasus dilema etika apabila kasus itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tetapi kalau dalam kasus itu mengandung nilai yang benar melawan nilai yang salah, maka kasus tersebut termasuk bujukan moral. Kan begitu, Bu? Ya, benar sekali Pak. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, atau kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau yang disebut juga dengan kasus dilema etika Bapak? Baik, Bu. Sebagai seorang pemimpin di sekolah, saya harus menyikapi dan menindaklanjuti setiap kasus atau masalah yang terjadi di sekolah ini. Yang tentunya kasus tersebut sudah masuk ke saya, yang pada akhirnya harus saya ambil keputusan secara tegas, adil dan bijaksana. Maksud saya, kasus yang sudah masuk ke saya itu artinya, Ibu, ada kasus yang bisa langsung saya lihat pada saat kejadian. Ada juga kasus-kasus yang saya dilapori oleh guru atau warga yang lain di sekolah. Boleh juga oleh masyarakat, walaupun saya tidak melihat secara langsung. Itu termasuk kasus yang sudah masuk ke saya. Sebab apa, Bu? Ada kasus-kasus yang ringan atau sedang itu tidak masuk ke saya, tetapi langsung ditangani oleh guru, sehingga tidak perlu melibatkan saya, khusus bagi kasus-kasus yang ringan. Jadi untuk kasus seperti itu ya tidak saya
tindak lanjuti. Jadi sekali lagi saya akan tindak lanjuti setiap kasus yang ada, khusus kasus yang masuk ke saya. Seperti itu, Pak. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak akan memproses setiap kasus yang terjadi di sekolah itu dengan catatan kasus yang sudah masuk kepada Bapak. Betul Seperti sekali, itu, Pak, ya. Bu Iva. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan atau mengatasi sebuah kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Baik, prosedur atau langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini secara garis besar ada 4 langkah, Bu Iva, yang biasa saya sebut dengan IANA. Yang pertama, identifikasi kasus. Hal ini saya berupaya mengenal kasus tersebut. Apakah kasus tersebut termasuk kasus yang ringan, sedang, atau berat. Termasuk juga saya menilai apakah kasus tersebut terkategori kasus dilema etika atau rujukan moral. Kemudian nilai-nilai apa saja yang bertentangan di dalam kasus tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, analisa kasus. Dalam tahap ini yang saya lakukan adalah yang pertama mempelajari tentang siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai. Dalam hal ini saya perlu berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat dan saksi-saksi pendukung secara pribadi. Kemudian melakukan hipotesa, yaitu membuat dugaan sementara tentang kebenaran dari kasus tersebut. Dan selanjutnya saya menguji benar salahnya tentang kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan negosiasi untuk memecahkan permasalahan tersebut, untuk mencari solusinya. Di mana dalam negosiasi ini, Bu Iva, saya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog dan bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik atas solusi kasus tersebut. Apabila diperlukan dalam negosiasi ini, saya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang terhubung dengan kasus tersebut, seperti Dewan Guru, orang tua murid, komite sekolah, bahkan pengawas sekolah kalau diperlukan. Itu dalam tahap negosiasi. Kemudian yang terakhir adalah ambil keputusan. Dari hasil identifikasi, analisa kasus, dan negosiasi tersebut, kemudian saya mengambil keputusan yang bijaksana dan adil tentunya. Keputusan yang saya ambil itu bukan bersifat menghakimi, tetapi keputusan yang solutif, yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan berkeadilan sosial. Kira-kira seperti itu prosedurnya, Bu Iva, yang sudah biasa saya lakukan. Jadi inti dari jawaban Bapak dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah Bapak ini melakukan prosedur atau langkah-langkah yang disebut dengan IANA ya Pak ya. Sekali, yang mana IANA itu terdiri dari identifikasi masalah, analisa masalah, dan negosiasi dan ambil keputusan. Betul sekali, Pak ya. Betul sekali. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terpenting menurut saya ini, Bu Iva. Yang pertama, kita harus berpikir jernih.
jangan emosi, dan selalu sabar di dalam setiap langkah penanganan kasus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengedepankan dialog yang solutif bersama pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk mencari solusi pemecahan masalah yang ada. Dan yang ketiga, yang efektif menurut saya adalah kita perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut agar masalah tersebut bisa segera diredam dan tidak berulang untuk yang kesekian kalinya. Misalnya kita melibatkan semua guru untuk melakukan aksi nyata budaya positif di kelas dan di sekolah, atau melibatkan orang tua murid agar orang tua murid ikut mengarahkan dan membimbing putra-putrinya sehingga kasus-kasus dilema etika yang biasa terjadi di sekolah bisa diredam dan tidak terulang kembali. Seperti itu, Bu Farah. Oh, jadi hal-hal yang efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya kasus dilema etika ini, yaitu menurut Bapak yang pertama harus berpikir jernih, Betul. jangan emosi, dan selalu sabar. Yang kedua yaitu Bapak selalu mengedepankan dialog. Betul. Dan yang ketiga yaitu Bapak selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Iya, seperti itu Bapak. Ya, betul sekali. Bapak tentunya dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tidak terlepas dari adanya tantangan, begitu kan Pak? Betul sekali, Bu. Lantas, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang saya rasakan, Wifa, tantangan yang paling utama dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu adalah biasanya setiap pihak itu, maksudnya pihak-pihak yang terlibat itu selalu bersikukuh mempertahankan pendiriannya masing-masing, merasa masing-masing di antara mereka itu yang paling benar, sehingga kondisi seperti itu memerlukan kesabaran dan kemampuan bernegosiasi yang solutif dari seorang kepala sekolah. Saya kira seperti itu. Oh, jadi perbedaan pendapat dan ego ya Pak ya Iya. yang tantangan yang Bapak kepala sekolah alami saat ini. Betul. Jadi berat sekali Pak ya tugas seorang kepala sekolah itu. Ya, seperti itulah kira-kira, Bapak. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga di tempat, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak sudah jalankan? Baik, Bu Ipa, tentunya setiap kepala sekolah itu mempunyai tata kelola tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus. Seperti yang telah saya sampaikan, kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah menggunakan prosedur atau langkah yang saya sebut dengan IANA tadi. Tapi kalau ditanya apakah kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, maka itu tergantung dari kasusnya, Ivan. Apakah kasus tersebut merupakan kasus yang ringan atau yang sedang, yang tidak melibatkan banyak pihak. Kalau kasus seperti itu bisa langsung ditangani pada saat itu juga dan di tempat itu juga. Tetapi kalau kasus tersebut merupakan kasus yang berat dan melibatkan berbagai pihak, maka kita harus menggunakan tata kelola dan prosedur atau langkah-langkah yang tepat
untuk bisa memberikan keputusan yang tepat pula, Pak. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali jawaban Bapak ini. Jadi kesimpulannya, pada kasus dilema etika yang bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga di tempat yang sama, itu tergantung dari jenis kasusnya ya Pak ya. Betul. Jika kasusnya ringan dan sedang, maka bisa dilakukan penyelesaian kasus pada saat itu juga. Dan di tempat itu juga. Ya. Tapi apabila sebaliknya, apabila kasus itu merupakan kasus yang berat, Iya. maka Bapak itu akan menggunakan tata kelola dan penyelesaiannya dengan proses yang sudah Bapak utarakan tadi, Betul. yaitu proses IANA. IANA, betul sekali. IANA. Jadi IANA itu ada identifikasi, Iya. ada analisis kasus, ada negosiasi, dan ada ambil keputusan. Gitu kan Pak ya? Betul, Pak. Kemudian Bapak, Iya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bapak? Ya. Tentunya ada, Bapak, orang atau faktor yang mempengaruhi atau yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu ada. Nah, kalau orang yang dapat membantu itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di sekolah, seperti ya murid itu sendiri, para guru, orang tua murid, juga bisa pengawas sekolah, terus termasuk orang-orang yang bisa membantu dalam penanganan kasus. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah itu menurut saya ya faktor ketenangan. Jadi faktor ketenangan dari seorang kepala sekolah, kemudian kebijaksanaan, ketegasan dan kewibawaan seorang kepala sekolah itu termasuk faktor yang membantu. Kemudian yang berikutnya faktor kemauan di dalam melakukan dialog yang solutif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di sekolah. Jadi hal-hal tersebut dapat mempengaruhi untuk mempermudah dan membantu di dalam penanganan kasus dilema etika. Seperti itu, Pak. Oh begitu ya Pak ya. Sekarang Iya. saya jadi tambah paham ini Pak tentang pengambilan keputusan Alhamdulillah. setiap kasus ini. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir Bapak, Iya. dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak melakukan pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya. Pelajaran yang dapat saya ambil selama ini, yang pertama, dalam kehidupan bersosialisasi, Rifa, dimanapun kita bersosialisasi, khususnya di sekolah, itu tidak akan terlepas dari pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang dari pertentangan itu akan melahirkan sebuah masalah atau kasus-kasus, baik kasus itu tergolong dilema etika maupun tergolong kasus bujukan moral. Itu yang pertama. Jadi dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari yang adanya namanya masalah atau kasus. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa saya ambil, dengan menyadari bahwa kasus itu akan muncul setiap saat di sekolah, maka kita tidak boleh lari dari adanya kasus. Tetapi dengan adanya kasus tersebut kita harus berani menghadapinya. Kemudian berupaya menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa saya ambil adalah kita tidak bisa secara sendirian untuk menangani kasus, khususnya kasus yang berat dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu kita harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di sekolah, sehingga kasus tersebut bisa diatasi dengan sebaik-baiknya.
Karena saya yakin Bu Iva, dengan kerja kolaboratif semuanya itu akan menjadi mudah dan ringan. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali Bapak, dengan wawancara kali ini saya merasa tercerahkan. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya sampaikan Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan secara jelas, rinci, dan benar-benar mencerahkan saya Bapak. Ya, sama-sama. Semoga semua ini dapat menginspirasi saya khususnya dalam melakukan pengambilan keputusan yang saya alami. Alhamdulillah. Mungkin hanya seperti itu saja Bapak. Baik, Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. terima kasih kembali. Dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya undur diri dulu Bapak. Ya, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara terhadap Ibu Supini selaku Kepala UPTD SDN 101 Kecamatan 10. Begini Bu, maksud dan tujuan saya melakukan wawancara ini, saya ingin menggali ilmu dan pengalaman dari Ibu selaku kepala sekolah tentang dalam sebuah pengambilan keputusan atas kasus-kasus atau masalah yang terjadi di sekolah ini. Sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu sudah banyak menghadapi sebuah masalah ataupun kasus-kasus yang menyangkut masalah guru, murid, orang tua murid maupun masyarakat. Bukankah begitu Ibu? Iya, betul. Baiklah kalau begitu. Dalam identifikasi sebuah kasus, ada istilah yang namanya dilema etika dan ada istilah yang namanya bujukan moral. Apakah Ibu pernah mendengar atau mempelajari tentang kedua istilah tersebut, Ibu? Pernah. Pernah. Alhamdulillah kalau sudah pernah. Saya akan lanjut kepada pertanyaan saya. Di sini saya ada 8 pertanyaan, Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Selama ini yang kami hadapi dan untuk mengidentifikasi yaitu apabila suatu permasalahan atau kasus itu yaitu suatu kebajikan sama-sama benar yaitu masuk ke dilema etika. Namun apabila suatu permasalahan atau kasus itu benar dengan yang salah, itu termasuk bujukan moral. Begitu Ibu ya. Pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan oleh Ibu terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus yang memiliki sama-sama memiliki atau mengandung nilai-nilai kebajikan atau yang disebut dengan kasus dilema etika Ibu? Oh ya, selama ini kami di dalam mengambil suatu keputusan karena di sini sebagai suatu organisasi, saya sebagai pimpinan kami minta yaitu pendapat atau masukan kepada guru senior dan juga bisa yaitu dimusyawarahkan dengan guru atau dewan guru yang lain. Jadi Ibu memproses dengan cara meminta pendapat guru lain seperti itu. Iya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah pernah Ibu lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan ini? Selama ini kami di dalam mengambil suatu keputusan untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu memikirkan dampaknya. Dampak keputusan yang saya ambil itu dampaknya apa? Dampak positif dengan negatifnya.
Selain kita sebelumnya bermusyawarah dulu tentu saja, ya. Dan yang berikutnya yaitu keputusan itu tetap kepada aturan yang ada di sekolah, yang berlaku di sekolah. Yang ketiga yaitu tidak merugikan orang lain untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan juga. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang telah Ibu lakukan itu yang pertama Ibu memikirkan dampak negatifnya terhadap keputusan yang telah Ibu ambil. Terus yang kedua Ibu melakukan sebuah musyawarah yang terhadap Dewan Guru. Terus yang ketiga Ibu itu mengambil sebuah keputusan berdasarkan aturan yang ada di sekolah ini. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal yang seperti apa? Hal-hal yang seperti apa yang Ibu anggap itu lebih efektif dalam melakukan pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu minta masukan, ya dari personel. Jadi saya panggil untuk minta masukan atau tentang kasus yang dihadapi itu, untuk valid tidaknya. Ya, tentu saja semua itu untuk mengambil keputusan tentu saja perlu adanya informasi yang valid. Jadi yang Ibu anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan itu yang pertama adalah Ibu akan mengidentifikasi sebuah masalah. Ya. Yang kedua Ibu akan meminta atau bermusyawarah dengan Dewan Guru terhadap masalah yang sudah terjadi. Yang ketiga Ibu akan memanggil salah satu guru untuk mencari informasi yang relevan terhadap kasus yang sudah dialami seperti itu Ibu ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, seperti itu. Terus Ibu dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan tidak terlepas dari yang namanya sebuah tantangan Ibu. Dan sekali seperti itu Bu. Lantas hal-hal yang seperti apa yang merupakan tantangan-tantangan yang sudah Ibu lalui dalam mengambil keputusan atas kasus dilema etika ini Bu? Sebuah tantangan tentu saja ada. Setiap keputusan yang kita ambil tidak semua pihak itu bisa menerima. Di dalam kita bermusyawarah itu tentu saja ada pendapat-pendapat atau pemahaman yang berbeda, karena di situ kita yaitu sebagai manusia kita mempunyai suatu kepedulian yang berbeda, juga mempunyai suatu kasih sayang yang berbeda. Tapi saya kira itu adalah hal yang biasa terjadi. Yang penting di dalam suatu keputusan itu menghasilkan keputusan yang baik, ya, hasilnya bisa diterima semua pihak. Tantangannya Ibu itu menurut saya sebagai kepala sekolah berat sekali Bu ya. Kemudian pertanyaan saya yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedurnya seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Selama ini apabila terjadi suatu kasus, kita yaitu aturan yang ada di sekolah yang kita lihat dulu, ya. Jadi kita memang biasanya dari aturan yang berlaku di sekolah. Yang berikutnya yaitu untuk jadwal itu kami tidak minta jadwal karena kasus itu langsung diselesaikan di tempat dan dicatat di dalam buku pembinaan ataupun dalam buku kasus. Jadi Ibu ini bentuk atau prosedurnya sesuai aturan yang ada di sekolah. Setelah itu menyelesaikan kasus itu tidak memerlukan jadwal khusus ya Ibu ya. Kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga akan Ibu selesaikan ya Ibu ya. Terus untuk prosedurnya Ibu juga akan menuliskan permasalahan tersebut dalam buku pembinaan. Luar biasa sekali jawaban Ibu ini. Terus Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu
Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Selama ini kami memang selalu dibantu dari Dewan Guru, termasuk guru senior, juga ada juga dari wali murid, ya, juga termasuk komite. Kalau memang kita membutuhkan juga, yaitu dibantu dari atasan. Ya, jadi selama ini yang membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu yaitu ada Dewan Guru, terutama yang guru-guru senior, ada wali murid juga, Bu, ya, ada komite dan juga atasan kita semuanya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi saya lebih paham bagaimana cara saya nanti, Ibu, dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan yang terakhir ini, Bu, dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan atas kasus dilematika ini, Bu? Kalau suatu pengalaman, tentu saja pengalaman itu adalah sebuah pembelajaran, yaitu dengan suatu pembelajarannya tentu saja kita mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan suatu wawasan yang lebih, dan kita ambilnya yang baik saja, yaitu setiap keputusan yang saya ambil sebuah pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi di dalam mengambil suatu keputusan. Luar biasa sekali, Ibu, dengan wawancara kita kali ini saya merasa tercerahkan, Ibu. Masalah tertekan, terima kasih juga saya sampaikan, Ibu sudah meluangkan waktu Ibu kepada saya untuk menjawab pertanyaan saya itu secara rinci, sistematis, dan jelas sekali. Semoga semuanya ini bisa menginspirasi saya, Ibu, untuk kedepannya suatu saat mungkin saya menjadi seorang pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin cukup di sini dulu, Bu, ya. Saya ucapkan benar-benar terima kasih banyak, Bu, ya, dari dalam hati saya sudah meluangkan waktu Ibu. Dan saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.